hadir, dituntun untuk hadir majelis, dimudahkan langkah kakinya untuk ngaji. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Karena nggak semua hamba Allah hendaki demikian. Dari sekian banyak orang minggu lalu bulan lalu kita udah bahas, cuma segelintir orang yang ngaji, nggak semuanya ngaji. Dari sekian banyak orang yang ngaku Islam, nggak semuanya tahu cara wudu, nggak semuanya tahu cara sholat, nggak semuanya tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang dituntun oleh Allah untuk tahu itu hanya hamba-hamba yang ditakdirkan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Makanya jalan ini kata beliau, faman syaraha Allah sadrahu lil iman. Barang siapa yang Allah sudah lapangkan dadanya dengan iman, wa wasala tasdiqu ila qalbih, rasa percaya kepada Allah bisa sampai ke relung-relung hatinya. Wa ragiba fil wasilati ilaih, dia pengen perantara untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa taala, maka lazima min hadi dawil albab, dia harus melazimi jalannya orang-orang yang berakal. Bagaimana itu jalannya orang-orang yang berakal? Dilanjutkan oleh beliau, bi'ayati hududi syariah min kitabillah wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa majtama alaihi muhtadun min al-a'immah, dengan cara menjaga apa-apa yang dibatasi oleh Allah di Al-Quran, di sunnahnya Rasulullah, melalui ijma' kesepakatannya para ulama, dijaga tuh. Yang Allah bilang haram ya haram, gak usah macam-macam. Yang Allah bilang halal, alhamdulillah. Yang Allah bilang boleh, alhamdulillah. Yang Allah bilang gak boleh, sami'na wa ata'na. Itu tanda orang memang pengen Allah takdirkan dia bahagia di akhirat saudara. Nggak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali melalui patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu. Nggak ada. Itu doang satu-satunya Bu. Selain itu kebahagiaannya semu. Orang yang bahagia tapi karena melanggar perintah Allah semu. Bahagia sesaat, habis itu nyesel selamanya. Nyesel. Orang yang senang karena maksiat, sebentar aja senangnya. Habis itu apa yang dia dapat? Penyesalan dunia akhirat. Kalau dia nggak taubat, mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua insyaallah. Orang yang maksiat mungkin saat ini dia bisa tertawa, saat ini dia bisa tersenyum, tapi nanti di akhirat tak Bu, diriwayatkan itu nanti di akhiratnya masing-masing kita punya kayak lemari. Satu hari satu lemari. Satu lemari itu punya 24 laci, 1 jam 1 laci. Nah, di riwayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Haddad, itu jam yang kita pakai buat ketaatan, andai kata kita buka itu laci-lacinya terang benderang, bahagia kita bersyukur luar biasa tuh Pak nanti di akhirat. Begitu kita lihat. Nah ini jam sekarang nih, setiap Sabtu pagi kita duduk di majelis duha dari jam 6 seperempat sampai jam 9. Ini insya Allah menjadi jam-jam yang akan kita bahagia dan bersyukur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, jam-jam yang dia nggak maksiat tapi nggak ada taat, lewat begitu aja, itu nanti begitu dibuka kosong melompok. Ada lagi yang lebih parah Bu, waktu-waktu yang dia pakai buat maksiat itu begitu dibuka gelap, nyesel luar biasa saudara. Jangankan yang gelap, yang dia nyesel luar biasa. Jam yang kosong itu, laci-laci yang kosong yang dia nggak pakai buat apa-apa, itu dia nyesel luar biasa. Andai kata saya bisa balik itu dia sampai di sini dengan cahaya. Masya Allah. Makanya Pak, mumpung sekarang kita masih di dunia, isi tuh laci-laci dengan cahaya. Di antaranya Bapak salah satunya dengan niat. Niat itu tuhawwilul 'adah ilal ibadah. Niat itu bisa merubah hal yang sifatnya kebiasaan bisa berubah jadi ibadah Bu. Tidur itu kebiasaan manusiawi.
Manusiawi kan tidur? Manusiawi. Tapi kalau tidur jadi niatin baik, sebelum tidur wudu dulu. Sebelum tidur dia niat, ya Allah, saya tidur ya Allah dengan niat, ibu-ibu nih, dengan niat saya pengen istirahat ya Allah, jadi besok pagi bisa bangun subuh ya Allah, saya bisa ngurusin anak saya ya Allah, saya bisa ngurusin suami saya pagi-pagi bisa ngaji di Al-Madinah ya Allah. Tidur bu, tidur yang cuma ada kebiasaan biasa, tidur. Begitu diniatin baik, berapa jam dia tidur? 6 jam, 7 jam, 5 jam, cuma gara-gara niat, gratis, nggak pakai bayar, berubah adat itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, minum, makan itu manusiawi itu bukan ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan, bukan ibadah, sesuatu yang ubah. Tapi kalau makan, minum kita niatin baik, bu. An-niyah tuhawwilul ibadah ada ilal ibadah. Niat itu bisa berubah kebiasaan menjadi ibadah. Makan kebiasaan, tapi dengan makan niatnya ya Allah, saya makan ini dengan niat supaya saya kuat ibadah ya Allah, supaya saya bisa melangsungkan kehidupan. Kalau saya melangsungkan kehidupan, saya bisa beribadah kepadamu ya Allah, saya bisa mengabdi kepadamu ya Allah. Saya sebagai suami, kalau saya makan, saya sadar saya bisa kerja, bisa cari nafkah buat istri ya Allah. Saya sebagai istri, kalau saya makan, saya sadar saya bisa urusin rumah ya Allah. Makan jadi kotoran, tapi gara-gara niat itu makan berubah menjadi ibadah. Masya Allah. Nah, ini nih kesempatan, jangan sampai kita sia-siain yang begitu. Makanya nggak heran, karena as-salafun as-salihun yu'allimuna auladahum an-niyat kama yu'allimunahum al-Fatihah. Dulu ulama salaf mereka ajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana mereka ajarkan anak-anak mereka Fatihah. Kita kan kalau ngajarin anak kita Fatihah sampai apa? Mau dibulang balik bagaimana Fatihah apa enggak? Apa? Nah dulu ulama salaf begitu loh. Anak-anaknya diajarin niat-niat yang baik sampai segala macam fikul syai'in lahum niyah. Dalam segala hal mereka punya niat. Sampai mau ngaca ada niatnya. Mau nyisir ada niatnya. Diniatin yang baik pokoknya. Andai kata kita nggak bisa bingung niatnya apa, pokoknya niatin bangun tidur niatin. Saya niat hari ini untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiatnya, dan saya niat sebagaimana niatnya salafun saleh. Selesai. Niat kita masuk ke niatnya mereka. Semua kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang musinya itu laci, kosong, melompong, nanti menjadi bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi intinya itu, barang siapa yang memang Allah takdirkan untuknya kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen dia bahagia, maka Allah bakal tuntun dia untuk ikutin kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati nabiyhi, dan sunnahnya Rasulullah, wa majtama alaihi al-muhtadun wal a'imah, dan apa yang sudah disepakati yang dibawa oleh ulama salafan an khalaf dari zaman dulu, zaman sahabat, nyambung ke tabi'in, nyambung ke tabi'in sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada ceritanya. Kadang-kadang mohon maaf. Ini Syekh Al-Harith Al-Muhasib ini imam besar, imam min a'immatit tasawuf. Beliau mengatakan nggak ada jalan kebahagiaan kecuali melalui pintu tadi, Al-Quran, Sunnah, dan melalui ijma'nya para ulama, ikutin ulama. Nah, zaman sekarang mohon maaf Abu, ada orang-orang yang ngaku tasawuf, kalau bicara hakikat, makrifat, tapi nggak mengikut syariat. Itu bohong, dusta, penipu, itu rampok agama, saudara. Nggak ada ceritanya orang hakikat tapi roboh syariat, nggak ada. Syariat adalah pintu menuju hakikat. Makanya saya tentu ingat, saya pernah sekali di Jawa Timur beli sate. Waktu itu saya lagi ngaji di Pondok Manfaus Sholihin, ketika itu Al-Ahqaf, saya lagi ngaji di Al-Ahqaf di Tarif. Karena ada perang Arab di Yaman, akhirnya evakuasi, kuliahnya dilanjutkan di Jawa Timur. Tempat perkuliahannya di Manfaus Sholihin di Gresik. Wabidullah ta'ala di Muskuhin pagi. Nah, saya pernah beli sate. Akhirnya untuk beli sate ditanya sama abang-abangnya,
Belajar ya dia, iya. Mondok ya deh, ya. Mondok belajar apa deh? Belajar syariat, belajar akhlak, fikih, tauhid, fikih deh dia. Ngapain belajar fikih deh gitu ya? Kalau saya mau udah bukan kelas nih fikih, saya mah kelasnya hakikat, udah nggak pakai fikih-fikihan lagi. Wah, tukang sate begitu. Saya pengen rasanya itu pengen berbalikin aja tuh bahasanya dong. Lu bagaimana caranya mau sampai ke hakikat kalau nggak itu syariat? Kata Imam Junaid Sayyidul Taifah, kullu hamba sudah illa man ittaba athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid Sayyidul Taifah, semua jalan udah ketutup, nggak ada yang membuka kecuali apa? Kecuali jalan mereka yang mengikuti Habib Muhammad. Cuma itu doang yang membuka. Ente mau menuju Allah nggak melalui pintu Rasulullah ini mustahil, nggak akan bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu. Makanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bidari. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam salah satu kitabnya, tir ilal haq bijanahil kitab was sunnah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbanglah kepada Allah dengan apa? Dengan dua sayap. Dua sayap itu apa? Sayap Al-Quran dan Sunnah. Di kanan Al-Quran, di kiri Sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Al-Quran di Sunnah, jangan mimpi kau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau hanya akan bisa sampai kepada Allah melalui dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Satu aja nggak ada, pincang. Burung kalau sayapnya nggak ada satu bisa terbang apa enggak? Apa bisa terbang. Begitu juga seorang hamba saleh murid pengen sampai kepada Allah nggak mau ngikutin syariat, jangan mimpi sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sini ngikutin Al-Quran dan Sunnah bukan berarti kita coba ngambil hukum sendiri dari Al-Quran dan Sunnah, bukan begitu Pak ya maksudnya ya. Maksudnya kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sudah digariskan oleh para ulama yang memang kompeten di bidangnya. Itu maksudnya, bukan berarti kita langsung ujuk-ujuk ngambil hukum sendiri. Siapa kita? Belum kelasnya kita sampai ke situ. Artinya ikutin syariat. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu mau sampai kepada hakikat, ma'rifat, ikutin syariat. Syariat itu akan menyampaikanmu kepada pintu hakikat, kepada pintu ma'rifat. Tanpa syariat kau tidak akan pernah sampai. Ilal haq bijanahil kitab was sunnah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, di Syekh Abdul Qadir Jilani bantah orang-orang yang sok-sokan sufi tapi nggak mau ikut syariat. Sufi tapi nerobos perintah Allah. Sufi tapi merasa sudah nggak terbebani dengan syariat. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Kullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fahiya zandaqah. Kullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fahiya zandaqah. Setiap hakikat yang tidak punya dasar dalam syariat, artinya setiap hakikat yang bertentangan dengan syariat, maka fahiya zandaqah, maka itu adalah zandaqah, zindik. Zindik itu luarnya Islam, di batinnya ada kekufuran. Na'udzubillah, amin. Makanya hati-hati. Ini sebenarnya peringatan buat dua pihak. Satu sisi pihak yang ngaku tasawuf tapi mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sisi lain pihak yang memfitnah tasawuf. Dianggap ada pihak-pihak yang itu tasawuf tuh nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah tuh, bid'ah tuh tasawuf tuh. Paling lu bau menyan. Ngaji kita punya hadis al-muhasibi, ngaji kalau misalnya Abdul Qadir Jilani, tasawuf itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari mana lu pikir ambil dari Quran? Paham apa kagak? Nah, ini satu sisi menampar. Andai kata ada kesalahan oknum-oknum yang ngaku tasawuf, jangan dianggap itu representasi dari tasawuf. Kamu yang fitnah-fitnah tasawuf, wahai kaum-kaum yang suka mengkafirkan dan bid'ahkan, kalau kamu fitnah tasawuf, kamu belum paham tasawuf. Lihatlah kalau kamu mau paham tasawuf, lihatlah dari kalamnya Al-Harith Al-Muhasibi, lihatlah dari kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lihatlah dari omongan-omongannya Imam Junaid Al-Baghdadi, lihatlah dari omongannya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan apa Pak? Biar kata orang bisa terbang. Ibu-ibu melihat orang, bapak-bapak melihat orang bisa terbang, punya karuan bisa terbang. Tapi nggak patuh sama syariat, jangan diikutin. Ya
jangan diikutin. Biar kata dia bisa terbang. Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, pernah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar, wali besar. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah dengar satu kabar, oh ini katanya ada wali di daerah sana nih. Akhirnya udah Syekh Abdul Aziz Al-Bustami ngajak muridnya untuk ketemu wali tersebut. Udah di jalan ketemu wali tersebut. Begitu sampai ke tempat tersebut, orang yang katanya wali itu dia lagi ngeludahnya ke arah kiblat. Syekh Abdul Aziz Al-Bustami wali besar. Nah, begitu melihat itu orang ngeludah ke arah kiblat, Syekh Abdul Aziz Al-Bustami tadi mau ketemu nggak jadi. Syekh Abdul Aziz udah kita balik pulang. Syekh Abdul Aziz orang yang nggak bisa dipercaya dalam urusan sunnahnya Rasulullah, bagaimana dia bisa dipercaya dalam urusan kewaliannya? Ngaku wali, sunnah Nabi aja dia nggak jaga, bagaimana dia bisa ngaku wali kekasihnya Allah Subhanahu? Jelas atau tidak? Tapi bukan berarti kita suzon sama orang ya. Orang kalau yang memang asli istiqomah, aslinya lurus, dia betul-betul mujahadah, berpegang daripada syariat. Kemudian ada hal-hal yang kita lihat sekilas zahir bertentangan dengan syariat, husnudzon, mungkin ente gak tahu. Itu kalau yang memang udah jelas-jelas istiqomah. Tapi jangan diikutin. Contoh orang Majdub, wali Majdub. Nah, saya suka jelasin, banyak orang yang salah paham tentang wali Majdub. Majdub seperti Wan Sehat. Itu jangan ditimbang tuh lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehat itu apa sih artinya Majdub, Pak Majdub? Saya kalau lihat di YouTube tuh kadang memang salah juga sih, salah juga yang ngupload. Orang Majdub itu jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudon jadi celaka akhirnya. Siap. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya yudhiba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara Allah ya seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa enggak? Udah nggak dituntut, nggak mau kalah. Orang tadi itu begitu seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Dan sahabat tuh kurang cinta apa? Oh netizen pada ngomong gitu tuh netizen. Netizen kan udah bener aja dah, ulama udah salah aja pada netizen dah. Bebet. Sahabat itu lebih cinta sama Rasulullah. Rasulullah yang lebih cinta sama Allah, tenggelam. Nabi itu cinta sama Allah, nggak Majdub, nggak sampai Majdub, kenapa dia jadi Majdub? Sahabat sama Nabi itu kuat, bangunnya tinggi, makanya nggak sampai seperti itu. Makanya wali-wali yang udah top, markotop, yang udah di atas benar pangkatnya nggak sampai Majdub, sudah. Walaupun kita belum bisa mengukur ya siapa kita, cuma hamba yang berdosa nggak bisa mengukur. Tapi yang udah benar-benar kuat kayak sahabat, para nabi, mereka tuh udah benar-benar kuat. Ada yang nggak kuat tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia ketarik akhirnya nggak sadar. Itu ada, sudah. Nah, orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita nyikapinnya? Husnudzon, pasang yang baik perasaan, husnudzon, tapi jangan diikutin. Jangan ditanyain hukum, jangan ditanyain fikih, tanya fikih ke ahlinya, tanya akidah ke ahlinya, tanya ke mu'alim ubed, tanya ke Rasyid, ke ulama-ulama zahir yang jawabnya sesuai dengan hukum zahir yang diambil dari Al-Quran dan Sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi secara pribadi kita harus husnudzon sama dia, pasang hati yang baik. Kalau guru saya bilang, guru saya Habib Segaf Baharun Hafizahullah Ta'ala, guru saya dulu selalu ingetin orang Majdub itu jangan dimintain doa. Jangan dimintain doa. Kenapa? Takutnya hatinya lagi nggak enak atau moodnya lagi nggak enak, akhirnya didoain yang jelek-jelek. Iya. Tapi kalau dia doa, aminin aja. Tapi kalau minta doa sama orang Majdub, jangan. Takut kesalahan. Makanya ada kisah tuh Allah alam benar-benar ada kisah orang minta doa. Katanya sama Habib Syekhan. Minta doa, Beb, doain Beb biar anak-anak otaknya encer. Doain dia anaknya ntar otaknya encer. Katanya anaknya justru ketabrak, otaknya encer. Alhamdulillah, men. Alhamdulillah. Wallahu a'lam, itu benar atau tidak, entah terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang jelas orang Majdub itu doanya mustajab. Kalau dia doa, aminin. Tapi jangan minta doa, kata guru-guru saya. Takutnya lagi kagak enak perasaannya, akhirnya ente kena apes, tiba apes, doainnya kagak enak nanti. Jadi aminin aja, kalau doa aminin. Nah, tapi jangan minta doa dan
perilakunya jangan diikutin, itu khusus hukumnya dia. Hukumnya seperti orang yang udah nggak sadar. Orang tuh kalau sudah berakal ya nggak dihukumin dengan hukum syariat. Tapi dia karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Tapi urusan amal tetap beramal sesuai dengan syariat, beramal sesuai dengan Al-Quran, beramal sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ada dua peringatan di sini. Peringatan yang pertama, peringatan kepada mereka yang ngaku tasawuf tapi melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, itu dusta, itu bohong. Mereka bukan ahli tasawuf, mereka bukan ahli hakikat dan ma'rifat, akan tetapi mereka musuh yang masuk dari dalam untuk menghancurkan tasawuf, saudara. Dan yang kedua, yang nyerang tasawuf itu karena mereka kurang baca, tidak paham, melihat tasawuf bukan daripada ahlinya. Kalau kau mau tengok dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tengok dari Imam Harith Al-Muhasibi, tengok dari Imam Al-Ghazali, tengok dari ulama-ulama besar dari Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sesungguhnya mereka tidaklah menganjurkan kita kecuali untuk konsisten di atas jalur Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan, kata Imam Al-Mu'zi, wahada, dan inilah huwassiratu al-mustaqim, inilah jalan yang lurus, alladzi da'a ilaihi ibadahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kepadanya, memanggil siapa ibadahu, hamba-hambanya. Wa jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu, inilah jalan yang lurus, jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan ini, jalannya Al-Quran, jalannya sunnah, jalannya ijma' para ulama. Fattabi'uhu, ikutilah jalan ini, jangan nengok-nengok yang lain. Wala tattabi'us subula, sampai dokain, mau baru ke, mau keren ke, mau modern ke, mau siapapun, wala tattabi'us subul. Kata Allah, ikutin jalan Allah Rasulnya, gak usah nengok-nengok yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, akhirnya membuat kalian menjadi melenceng daripada jalannya Allah Subhanahu. Pokoknya tolak hukumnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan ulama salafun soleh, ikutin. Gak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, gak sesuai dengan ulama salafun soleh, tenang, buang jauh-jauh, gak usah diikutin. Konsisten di atas jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian memegang teguh sunnahku, sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, addu 'alaiha bin nawajid. Maknanya addu 'alaiha bin nawajid di sini adalah kinayatun an syiddatit tamassuk biha wal jid fi luzumiha. Gigit itu benar-benar pakai gigi kamu, maksudnya jangan dilepas. Mau keadaan apapun, addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh itu sunnahnya Rasulullah, pegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menyelamatkan kita nanti di dunia dan akhirat insyaallah. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf setelah baca doa. Di sini saya langsung permisi karena